selamat siang ya. Lanjut, ini kiriman yang udah kita review sebelumnya tadi pagi ya. Nanti kita videonya akan kita gabungkan. Jadi ini Cree Innova Reborn low beam high beam. Ini Cree low beam Innova Reborn, ini yang untuk motor H11 Cree. Jadi ini Cree semua, keluarga Cree ya. Nah, ini satu lagi orderan yang masuk ya. Ini diorder untuk fog lamp Honda Brio EMT ya, Honda Brio EMT. Automax DC, bohlam termurah, garansi 6 bulan yang ada mereknya dan kardusnya lumayan bagus ya. Kalau Anda yang butuhnya kardusnya bagus ya, Anda bisa beli ini. Tapi kalau kita lihat spesifikasinya ya, kita akan bandingkan dengan GL3 yang kardusnya abal-abal ya. Kardusnya abal-abal bro. Kalau ini kan kardusnya mewah ya, ada mereknya Automax DC. Ini adalah bohlam GL3, kardusnya abal-abal ya. Ini diorder untuk Honda Odyssey. Honda Odyssey saya lihat RB1 ya. Odyssey RB1 apa RB2 ya? RB1 kayaknya ya, yang absolut ya. Yang absolut saya lihat fog lampnya itu sebenarnya mirip seperti Honda Jazz. Pakainya H8 atau H11 ya, bentuknya lonjong. Keluarga Honda kebanyakan fog lampnya fog lamp lonjong. Nah, fog lamp lonjong itu kebanyakan pakai H11 atau H8 ya. Nah, kebetulan ini untuk Honda Brio, ini untuk Odyssey. Kita review secara barengan. Sebenarnya saya ada nunggu satu order lagi untuk Suzuki Grand Vitara ya di Nusa Tenggara Timur. Dia mau beli HB3-nya untuk high beam-nya dan fog lamp-nya GL3 juga. Tapi ini kita review dulu lah. Sama-sama Honda ya. Automax DC ini memang bohlam favorit ya, best seller. Tapi stok saya ini udah stok 2021. Stok 2021 itu mengalami spec down ya, spec down. Saya ngomong kenapa spec down ya. Yang versi sebelumnya 2020 ininya soketnya panjang. Jadi kalau Anda yang menerima soket panjang itu versi 2020 lebih bagus. Lebih bagus dibandingkan versi 2021. Jadi 2021 spec down. Ya. Soketnya yang versi dulu lebih panjang, lebih tebal plastiknya, bro. Lebih tebal dah pokoknya dah. Kabelnya juga lebih gede. Ini kabelnya lebih kecil, lebih lentur lagi. Lebih kecil, bro, kabelnya. Yang versi dulu lebih gede. Yang versi 2021 plastiknya saya kelihatan tipis. Nah, ininya juga nih. Jadi kalau Anda masang di bohlam ya, kalau belum pas jangan diputar dulu. Kakinya ada 3, kakinya harus 3 masuk dulu. Kalau belum pas jangan diputar. Kenapa? Kalau Anda putar resiko patah karena plastiknya lebih ringkih yang versi 2021. Ya. Karena Anda pasti masang fog lamp sistem grepe. Apa itu sistem grepe? Jadi sistem yang Anda caranya putar setir ke kanan, Anda kerjakan dulu yang bagian sebelah kiri. Anda buka fendernya, Anda buka spakbornya, tangan Anda yang masuk ke dalam, mata Anda tidak bakal kelihatan karena sempit tempatnya. Jadi sistem grepe. Sistem grepe. Jadi masuk dari kolong spakbor mobil Anda. Jadi sistem grepe. Kalau belum masuk jangan dipaksa. Masukkan dulu kaki 3-nya sudah pas baru diputar ya. Jadi menghindari kaki patah. Saya ngomong begini apa adanya to the point karena saya juga tukang pasang. Saya juga kuli, bro. Saya juga masang. Saya jongkok-jongkok, saya tiduran di lantai ya buat menggrepe. Kadang-kadang mobil kayak Honda ya, kayak Mazda 2 sempit, bro. Kalau kayak Avanza, Innova mah gede ya. Mobil-mobil begitu sempit, terhalang tabung radiator, terhalang filter tabung AC tabung air wiper, tabung radiator, kadang-kadang ada botol AC, ada pipa AC, ada radiator lah segala macam dah, pokoknya sempit tempatnya ya. Jadi hati-hati, saya ingatkan dulu itu. Ini udah kita sealant ya. Automax DC best seller ya, cuma ini versi 2021 spec down. Harganya masih tetap soalnya ya. Dia menggunakan chip biasa, bukan chip dempet ya. Chip biasa itu begini, jadi kuning dengan putih ada space. Chip biasa kuning sendiri, putih sendiri. Dua warna, hanya bisa kuning, hanya bisa putih ya. Cara matikan nyalakan
putihnya kapan, kuningnya kapan. Anda nyalakan sekarang warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia berubah warna kuning. Anda mau ganti warna putih, Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna putih. Anda mau ke kuning lagi, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan ke kuning. Jadi cara ganti warnanya adalah dengan matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Bukan pakai remote, bukan pakai saklar tambahan, ya seperti itu, harus diingat. Jadi jangan bertanya kepada saya, Pak, nanti remote-nya mana? Saya nggak pernah ngomong remote ya. Nggak pernah ngomong remote. Dia defaultnya adalah kuning di bawah, putih di atas. Sebenarnya ini bisa dibalik, tapi Anda harus membuka baut ini. Nah, kalau Anda buka baut ini, jadi nanti bautnya nggak bisa dikunci. Itu aja. Ya. Masang harus vertikal. Vertikal itu dalam arti begini. Masang tidak boleh, dia harus vertikal lurus begini, nggak boleh miring. Ya, ini salah nih. Nggak boleh begini, ya harus vertikal. Nah, bagaimana cara Anda untuk mendapatkan vertikalnya? Untuk yang depan penumpang itu bisa vertikal, tapi kalau yang untuk depan supir dia akan miring pemasangannya, begini kebanyakan, ya. Nah, nggak apa-apa pasang begitu, tapi kalau mau sempurna Anda harus luruskan. Nah, bagaimana luruskan yang depan supir? Kalau untuk di fog lamp Honda kebanyakan adalah Anda harus buka baut ini nih. Anda harus buka baut ini, ya, pakai obeng kacamata. Saya ngomong apa adanya ya, to the point ini. To the point. Jadi saya ajarkan juga cara pasangnya, ya. Walaupun Anda nggak beli di saya, Anda nonton video saya jabarkan. Jadi Anda harus buka baut ini ya. Ini bautnya udah saya buka pakai obeng kacamata nih. Ini bautnya nih, jangan sampai hilang bro. Tidak ada spare part. Saya nggak punya spare partnya ya. Nah ini baut sudah dibuka, jadi dia bisa mutar los, ya. Nah jadi Anda pasang di sebelah sini, ya. Yang di depan supir. Nah, Anda agak susah nih karena kan ngelos, tidak bisa ngunci. Jadi Anda mau nggak mau Anda harus pakai tangan ya. Jadi Anda masangnya grepe-grepe ini lepas dulu. Anda pakai telunjuk Anda masukin, Anda ini nih pakai tangan. Nah, tetap kunci dulu pakai tangan. Udah selesai baru bolamnya masukin. Nah, selesai. Jadi masangnya agak ribet ya untuk yang depan supir karena kenapa? Pasti miring. Karena ya itu H8, H11 kecuali H16 beda lagi, beda cerita. Ya kalau Anda mau perfeksionis, jadi saya ajari, jadi agak ribet. Karena ini dia akan muter terus-terusan, jadi Anda juga nggak bisa buka tuh. Dia nggak bisa dibuka dan ini nggak bisa dibuka. Jadi bukanya harus pakai tangan dulu, pakai tangan jepit, tarik. Kenapa? Karena dia ada kunciannya di atas, harus pakai baut. Tuh, dia ada kunciannya di sini. Ada kunciannya di sini, tuh. Ya, di sini ada baut, ada kunciannya. Jadi defaultnya adalah chip kuning di bawah, chip putih di atas. Jadi kalau Anda mau membalik chip putih kuningnya ya Anda harus lepas baut ini sistemnya. Jadi Anda harus masang dulu ringnya ini ke Anda grepe ke spakbor mobil Anda, kencengin, udah yakin kenceng, nggak bakal copot di jalan. Ya udah, Anda tinggal masukin bolamnya. Anda mau setting chip kuningnya di bawah apa di atas, bebas putar. Tapi ini resiko ya, resiko kendor ini bro, bisa hilang di jalanan, bisa hilang bro. Ya hati-hati. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu PNP, dan tidak adjustable. Sebenarnya bawaan pabrik adalah fix focus, celahnya di sini. Ya, celahnya di sini untuk ngebautin ke ini. Nah, sedangkan yang di balik sini kan terhalang oleh kaki 3 ini. Nah, makanya ini yang desain juga agak-agak on juga gitu ya. Harusnya jangan cowakan, jangan di sini tapi di sini di pinggir gitu loh. Mestinya begitu. Jadi supaya dia bisa dibulak-balik. Jadi bautnya tidak harus ininya di sini, tapi bautnya di sini. Geser 45 derajat mestinya, 90 derajat mestinya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kalau Anda mau memasang ini, kalau Anda nggak paham ya silakan WhatsApp saya gratis ya. Karena Anda beli bolam dengan saya bukan cuma beli hari ini, tapi Anda harus bisa pasang, konsultasi gratis ya. Kalau Anda ke dokter hari ini, Anda konsultasi, dokter buka resep untuk Anda tes lab, Anda balik lagi dikenakan biaya lagi sama dokternya, biaya admin segala macam oleh rumah sakit. Saya gratis bro, yang penting Anda sudah beli dengan saya. Ya, jadi defaultnya adalah chip kuning di bawah, chip putih di atas. Kuning akan sorotannya lebih jauh, putih akan lebih dekat. Ini levelnya cuma 19 watt di bawah 1900 lux. Ya, 19 watt di bawah 1900 lux. Kemarin saya baru jual bolam baru H4 DC di videonya sebelumnya, tapi pas sampai katanya
kipasnya mati. Berarti saya ke depan ini harus ngecek kipasnya berfungsi atau tidak ya. Lampunya sih nyala, tapi katanya kipasnya mati. Ya aneh ya. Nah ini kipasnya nyala nih begeter ya. Putih, kuning ya. Jadi ini versi 2021 ya, pemasangannya kurang gitu PNP. Yang versi dulu juga sebenarnya nggak begitu PNP, tapi ya bisa lah sampai saat ini kita jualan. Untuk yang minta dipandu ya silakan WhatsApp saya ya 0898 269 3838 ya. Putih, kuning ya. Apa perbedaannya Anda beli di saya dengan beli di toko lain, toko sebelah? Ini harga 680.000, harga sesuai price list dari distributor ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang. Saya pastikan bahwa itu barangnya baru, bukan barang rusak, bukan barang refurbish, bukan barang returan. Anda beli di toko sebelah mungkin bisa lebih murah 20.000, 30.000. Saya tidak bisa memberikan Anda diskon karena itulah keuntungan saya. Apalagi kalau ini diorder melalui reseller saya F3 Moto Lighting di Shopee. Ini diorder melalui Shopee, bro. Keuntungan saya tidak ada untuk ini. Kenapa? Karena saya berikan keuntungan saya untuk reseller saya. Saya terus terang ngomong apa adanya, ya. Jadi harganya juga udah nggak bisa, udah ngepres. Jadi harganya sesuai price list karena ini keuntungan saya nggak dapat. Yang dapat keuntungan adalah reseller langsung gitu ya. Nah, apa bedanya kalau Anda beli di saya atau beli di reseller saya? Yang penting adalah Anda masuk ke jaringan saya adalah saya siap memandu Anda untuk memasangkan ya. Memandu pemasangannya kalau nggak ngerti ya. Saya pastikan bahwa barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang returan, bukan barang refurbish ya. Ada rusak saya tukar ganti 1 pasang selama 6 bulan itu garansinya ya. Kita kalibrasi, kita setting segala macam ya, intinya seperti itu. Oke, cukup. Nah ini yang diorder untuk Honda Odyssey ya. Apa bedanya ini dengan ini? Sama-sama bolam bisa berubah warna. Ini 2 warna, ini 3 warna. Ini berat bro, heatsinknya pejal, itu ringan sekali ya. Kabel ininya gede bro, Anda lihat dulu ya, udah di braided, di nilon. Tadi juga di nilon, dirajut, tapi ini gede bro kabelnya ya. Jadi spesifikasinya udah pasti di atas dia ya. Harga memang lebih mahal sedikit, tapi dia 3 warna. Chipnya sudah chip dempet, sudah double cooper pendinginannya. Pendinginan itu hanya konvensional biasa saja. Ini sudah double cooper PCB ya. Pendinginannya udah pasti lebih bagus, kipas lebih kenceng, heatsink lebih gede, kabel ini lebih gede, soket ini kualitasnya beda bro. Nah yang penting ini Anda nggak usah pusing-pusing buka baut Anda cari obeng kacamata. Ini adjustable on the spot, langsung putar ya. Tidak perlu takut khawatir lepas karena ini saya jamin tidak bakal lepas, ngunci dia. Kalau tadi ada bautnya, kalau ini tidak perlu pakai baut-baut bro. Anda tinggal putar. Anda mau setting chip kuning, chip putih langsung bisa bulak balik. Posisinya begini atau posisinya begini bisa. Chipnya sudah chip dempet, wattnya lebih gede 2 kali daripada itu. Ini 30 watt, terangnya mencapai 3500-an lux. Bisa nyala putihnya saja, bisa nyala kuningnya saja, bisa nyala putih kuningnya, 3 warna ya. Fokus lebih bagus, lebih lebar. Anda bisa tarik mundur, bisa dorong maju ya, bisa tarik mundur, dorong maju. Ini enak sekali untuk bolam H16, H8, H11, H9. Anda tinggal atur posisi bagaimana jatuhnya di sini, dan ini mengunci, tidak bisa ngelos. Kalau tadi itu adalah ngelos, kita sudah buka bautnya, dia akan putar-putar terus. Kalau ini nggak bisa, ini ngunci bro, ini ngunci, tuh ngunci, nggak bisa ya, ngunci. Kalau tadi kan putar-putar terus, ini nggak bisa, ini ngunci. Nah ini kalau Anda sudah ngunci begini, nah, Anda tinggal setting, posisikan tegak lurus. Nah tegak lurus, ini chip putihnya di bawah. Anda mau dibalik, ya tinggal tarik lagi aja, diputar. Nah ini chip kuningnya yang di bawah. Apa efeknya chip kuning dengan chip putih di bawah? Kuning kalau chipnya di bawah, sinar sorotan kuning akan lebih jauh. Tapi kalau putihnya yang di bawah, sorotan sinar putih akan di bawah. Enak sekali, Anda tinggal bulak balik sendiri maunya bagaimana. Ada orang kuningnya mau agak jauh atau putihnya mau yang agak jauh, bebas. Saya prefer kuning lebih jauh. Karena kenapa? Buat kabut atau buat hujan ya. Jadi ini enak, ini bisa setting begini, putar-putar bebas ya. Jadi on the spot istilahnya. Ya, 1 syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede.
Kedua stabil, ini stabil, wattnya gede 30 watt dibandingkan ini cuma 19 watt ya. Oh Pak, saya takut meleleh Pak, reflektor saya 19 watt. Saya jamin pakai ini tidak bakal meleleh bro. Tidak bakal meleleh ya, saya jamin tidak bakal meleleh. Kenapa? Karena wattnya LED beda dengan wattnya halogen. Halogen 19 watt memang dia menghasilkan panas. LED tidak menghasilkan panas. Panasnya itu adalah cuma di body, tidak dirambatkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir yang namanya reflektor Anda meleleh. Saya jamin tidak meleleh. Ya, satu syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Ini level 30 watt, 3600 lux maksimum. Ini cuma 19 watt, 1900 lux. Stabil, ini stabil, ini stabil. Ketiga adjustable, ini terpenuhi. Ya, terpenuhi. Ini tidak bisa adjustable sebenarnya. Jadi Anda harus buka-buka pakai obeng dan sebenarnya dia memang buat tidak didesain buat adjustable. Keempat, serviceable, ini nggak bisa diservis, rusak buang, ini juga rusak buang. Kelima, bayangan gelap kecil, iya ini bayangan gelap kecil. Keenam, ini juga bayangan gelap kecil. Keenam, storing, ini saya jamin tidak storing sama sekali. Ini ada sedikit storing, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda nonton video saya sebelumnya ada soal LED-LED yang saya bahas, yang saya jual, yang storing, ya. Philips pun storing bro, Osram pun storing bro, ya. Keunggulan lain, dia sudah menggunakan chip dempet, fokusnya lebih bagus dan dia lebih lebar bro. Cut off patternnya lebih bagus ya. 3 warna sama, cara mengubah warnanya matikan nyalakan, dia akan berubah warna ya. Putih kuning ya, putih kuning. Level paling tinggi luxnya adalah di putih kuning ya. Di putih kuning itu kalau kuning, misalnya kuningnya 1000 lux, putihnya 1000 lux, putih kuningnya akan nyala 1500 lux. Jadi total penjumlahan. Saya belum menemukan merek lain yang bisa seperti itu. Total penjumlahan. Ada P73CF di atasnya dia, harganya speknya di bawahnya dia. Putihnya misalnya 1000, kuningnya 1000, putih kuningnya juga 1000. Jadi tidak berupa penjumlahan. Jadi ini masih lebih bagus speknya. Ini 680, ini harganya saat ini lebih mahal 300.000. Jadi sesuaikan budget Anda. Kalau Anda cuma punya 680.000 ya Anda beli ini. Tapi ini harganya masih di bawah 1 juta. Selisih 300.000 lebih mahal. Sedangkan kalau P73CF dari Pro 7 Anda bisa beli harganya udah di atas 1 juta. Ya, sudah di luar harga pikis Anda. Tapi spesifikasinya lebih rendah daripada ini. Dia pakai driver, belum dirajut. Chipnya chip biasa yang disolder dempet, belum double cooper, ya. Lebih rendah speknya. Terangnya pun lebih rendah. Wattnya sekitar 25-an kalau nggak salah. Ini 30, ya. Jadi spesifikasi ini lebih tinggi, ya. Tapi kembali lagi sesuaikan budget Anda, ya. Anda jangan memaksakan juga kalau budgetnya nggak cukup, ya cukup beli ini juga udah bagus gitu ya. Tapi kalau Anda mau yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi ini gitu ya. Kardusnya memang gembel bro, jadi saya terus terang aja gembel kardusnya. Ini kardusnya lebih bagus. Sebenarnya Anda beli nih kardus ini nih, harga ini Anda beli, padahal kardus Anda kan nggak pakai, yang Anda pakai adalah bolamnya ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya, reviewnya sudah banyak saya bahas. Jadi ini saat ini adalah namanya kodenya JL3 warna ya, bolam LED 3 warna yang paling terang saat ini. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Spesifikasi ini tinggi bro ya, sudah chip dempet, double cooper, sudah di braided, di nilon, kabelnya gede bro. Ini saya udah pernah gunting, gede bro kabelnya ya. Sesuai lah dengan wattnya ya. Anda beli barang juga harus sesuai kabelnya ya, seperti instalasi listrik kayak seperti Anda bangun rumah, Anda bangun beton. Mungkin betonnya pakai segini, besi betonnya pakai segini bisa, tapi kalau Anda duitnya ada lebih, Anda mau lebih kokoh ya tentu Anda beli yang sejempol juga lebih bagus kan gitu ya. Nah, sama kabel ini di atas spesifikasi lah ya. Jadi menghindari kabel ini panas. Panas itu menjadi hambatan, merugikan Anda. Jadi banyak ngedrop. Makanya bolam ini tidak ngedrop ya. Seperti itu. Harganya juga masih murah di bawah 1 juta ya. Tapi spesifikasinya tinggi ya. Jadi pemilihan Automax dengan bolam JL3 terserah Anda. Sesuaikan budgetnya ya. Jika Anda mau beli bolam ini, Anda bisa melalui Bukalapak. Itu Juragan Lampu, username-nya saya sendiri yang mengelola. Shopee adalah reseller saya, F3 Moto Lighting. Kebetulan ini barangnya saya yang review karena stok dia habis, dia belum ambil ke tempat saya. Jadi saya kirimin.
Tokopedia adalah nickname-nya Juragan Lampu Jungki Wenas, karena saya cek di Tokopedia Juragan Lampu LED, Juragan Motor, Juragan apa banyak. Saya sendiri adalah Jungki Wenas ya, Juragan Lampu. Ya, Anda bisa order langsung melalui WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Saya kalau ditanya amanah nggak, saya jawab saya amanah. Saya juga nggak terlalu paham pengertian amanah bagaimana, karena saya juga nggak tahu. Intinya setiap barang yang laku akan kita review ya. Saya tidak berani kalau mau menipu duit cuma 980.000 kita tipu, nggak ada artinya bro. Kalau saya mau menipu mendingan saya menipu 1M, bener nggak? Kenyang bro makannya. Cuman harga 1 juta kita mau menipu. Uang sekolah anak saya aja SD kelas 3 aja 1.600.000-an loh ya, belum uang lesnya. Saya anak masih 2, jadi sekitar 3 juta untuk uang sekolah. Saya kalau menipu ini 1 juta, saya jadi buron. Buat apa? Ya, kita nggak berpikiran sempit seperti itu ya. Saya juga selalu ngomong alamat saya Jungki Wenas Juragan Lampu ada di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Anda bisa cek di Google Map itu Juragan Lampu. Ya, tidak pernah pindah-pindah, bro. Saya lahir di sini, cuma saya tidak tinggal di sini ya. Ini workshop saya. Oke? Saya rasa cukup. Terima kasih.